Sebuah mobil mendapat percepatan 5 meter per second kuadrat selama 4 second dari keadaan diam. Kemudian mobil diperlambat sebesar 4 meter per second kuadrat sampai berhenti. Jarak yang ditempuh oleh mobil adalah titik-titik. Jadi kita gunakan diagram antara kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau dipercepat 5 meter per second selama 4 detik dari keadaan diam, 5 kali 4, 20. Kita tandai 4 detik yang pertama, dia mencapai kecepatan 20. Kemudian karena akan diperlambat sampai berhenti, dari kecepatan 20 saat ini dibagi 4 menjadi 5 detik, berarti kita tambahkan 5 detik menjadi sampai detik ke 9. Maka untuk jarak yang ditempuh itu sama dengan luas segitiga, di mana luas segitiga atau jaraknya adalah setengah kali alas, alasnya adalah 9, dikalikan dengan tingginya 20. Setengah dari 20 adalah 10, dikali 9 menjadi 90. Maka kita pilih jawabannya di option A. Perhatikan grafik berikut. Sebuah mobil bergerak lurus seperti grafik kecepatan terhadap waktu di atas. Pada interval waktu antara 8 second hingga 10 second mobil mengalami titik-titik. Kita fokuskan grafiknya ke bagian yang berwarna biru ini. Berarti dia mengalami perlambatan karena kecepatannya turun. Dan kita gunakan VT sama dengan V0 dikurang AT. Jadi karena dia di detik ke-10 kecepatannya 0, kita tuliskan VT-nya 0. Di awal berarti di detik ke-8 kecepatannya adalah 10. Dikurang A dikali waktu selama proses tersebut dari detik ke-8 sampai detik ke-10 berarti 2. Kita peroleh 2A sama dengan 10, A-nya menjadi 5. Tadi kita sudah sepakat bahwa karena grafik kecepatannya turun itu adalah perlambatan, maka kita pilih perlambatan 5 meter per second kuadrat. Kita pilih jawabannya di option B. Perhatikan grafik berikut. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara kecepatan A dan waktu pada benda A dan B. Jika benda A dan B bergerak dari tempat yang sama, maka titik-titik. Kalau kita perhatikan di bagian A, percepatan benda A sama dengan benda B. Karena kemiringan atau gradien dari garis tersebut tidak sama, maka percepatannya tidak sama. Kalau kita mau mencarinya, maka percepatan untuk benda A, percepatan kita simbolkan percepatan untuk benda A, karena kita perhatikan grafiknya yang berwarna biru ini, adalah delta V per delta T. Selisih kecepatannya dari 0 ke 10, berarti 10 dibagi waktunya adalah 5 detik. Berarti sebesar 2 meter per second kuadrat. Sementara untuk benda B, delta V per delta T rumusnya sama. Kecepatannya juga dari 0 ke 10. Tetapi untuk benda B, selisih waktu atau selang waktu pergerakannya adalah detik ke-3 sampai detik ke-5, berarti 2 detik. Maka percepatannya 5 meter per second kuadrat. Berarti untuk yang di option A, percepatannya katanya sama, yaitu 2, berarti salah. Kemudian yang di bagian B, percepatan benda B yaitu 5 meter per second kuadrat, ini benar. Jadi kita pilih jawabannya di option B. Seandainya kita mau mempelajari bagaimana cara mencari jarak ataupun kapan mereka berjumpa, kita tuliskan bahwa jarak yang ditempuh A sama dengan jarak yang ditempuh B. Untuk benda A, karena dia bergerak dari detik awal 0, kita gunakan rumusnya V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sementara untuk benda B juga V0, tetapi waktunya adalah dia 3 detik lebih lambat dimulai. Jadi kita tuliskan sebagai T dikurang 3 ditambah setengah kali A kali T kurang 3 kuadrat. Untuk V0T, karena nilai V0-nya sama-sama 0, di sini kita habiskan saja. Kita tuliskan setengah dikali nilai percepatan untuk benda A adalah 2 dikali T kuadrat sama dengan setengah kali 5 kali T kurang 3 pangkat 2. Setengahnya habis, jadi kita peroleh 2 per 5 T kuadrat sama dengan T kurang 3 kuadrat. Supaya nanti tidak melibatkan terlalu banyak fungsi kuadrat, kita akarkan kedua persamaan. Akar 2 per akar 5T sama dengan T dikurang 3. Jadi kita pindahkan menjadi 3 sama dengan T dikurang akar 2 per akar 5T. Kita kalikan akar 5 menjadi 3 akar 5 sama dengan
Jadinya akar 5T dikurang akar 2T. Jadi kita keluarkan T-nya, kita peroleh waktunya menjadi 3 akar 5 per akar 5 kurang akar 2. Jadi yang bagian D waktunya tidak tepat. Setelah kita dapatkan T-nya, kita bisa hitung jaraknya menggunakan atau mensubstitusikan nilai T-nya ke persamaan. Kita hitung saja jarak benda A sama dengan setengah kali 2 kali T kuadrat, yaitu 3 akar 5 per akar 5 kurang akar 2 pangkat 2. Setengah kali 2-nya habis, maka jarak A-nya menjadi 9 kali 5 per akar 5 kurang akar 2 kuadrat. Bagaimanapun kita hitung ini tidak mungkin jawabannya sama dengan 20. Jadi kita bisa pastikan jawaban soalnya adalah yang di option B. Andi dan Tony pada saat bersamaan dari atas permukaan tanah melempar bola vertikal ke atas dengan kelajuan masing-masing 10 meter per second dan 30 meter per second. Jarak kedua bola saat bola yang dilempar oleh Andi mencapai titik tertinggi adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan ilustrasinya di atas permukaan tanah. Kita anggap ini Andi, ini Tony, melemparkan bola dengan kecepatan 10 dan Tony dengan kecepatan 30. Yang menjadi fokus kita adalah jarak ketika bola yang dilempar Andi mencapai titik tertinggi. Untuk mencapai titik tertinggi, rumusnya adalah kita jabarkan dari VT sama dengan V0 dikurang GT karena dia lemparnya vertikal ke atas. Syarat untuk mencapai titik tertinggi adalah ketika kecepatan akhirnya menjadi 0. Kecepatannya 10, gravitasi 10 dikali T, kita peroleh 10T sama dengan 10. Kita peroleh T-nya sama dengan 1. Artinya, bola yang dilempar Andi akan mencapai ketinggian maksimum atau titik tertingginya setelah 1 detik setelah dilemparkan. Maka untuk mencapai ketinggiannya, untuk ketinggian Andi, kita gunakan rumus V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kita dapatkan V0-nya 10, T-nya 1, dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Jadi 10 kali 10 dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat menjadi 5. Berarti 5 meter. Untuk ketinggian bola yang dilempar Tony dengan rumus yang sama, V0T dikurang setengah GT kuadrat, V0 kecepatan bola yang dilempar oleh Tony adalah 30, detiknya 1, dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Kita peroleh 30 dikurang 5 sama dengan 25 meter. Maka jaraknya adalah selisihnya menjadi 25 dikurang 5 sama dengan 20 meter. Kita pilih jawabannya di option B. Harry menjatuhkan bola dari ketinggian 60 meter. Pada saat yang bersamaan, Donny melempar bola lain vertikal ke atas dari atas permukaan tanah dengan kecepatan awal 15 meter per second. Waktu yang dibutuhkan hingga kedua bola tersebut bertumbukan adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan keadaannya. Di sini ada bola yang dijatuhkan Harry dengan ketinggian 60 meter. Dan ada satu lagi bola yang dilempar ke atas dengan kecepatan 15 meter per second. Untuk bola yang dijatuhkan, kecepatan awalnya itu adalah 0. Kita anggap ini benda pertama, ini benda kedua. Ketika mereka bertemu, maka ini adalah jarak yang ditempuh oleh bola pertama. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh bola kedua. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jarak yang ditempuh bola pertama ditambah jarak yang kedua dari atas ke bawah jumlahnya sama dengan 60 meter atau ketinggian awalnya. Untuk benda yang gerak jatuh bebas, kita gunakan rumusnya setengah GT kuadrat. Dan untuk bola yang dilempar vertikal ke atas, P2-nya kita gunakan rumus V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Tadi jumlahnya sama dengan 60. Karena kejadian ini dilakukan pada waktu yang sama, maka nilai setengah GT kuadratnya sama-sama habis. Sehingga kita peroleh V0 dikali T sama dengan 60. Di mana V0-nya 15, dikali T sama dengan 60. Kita peroleh T-nya 60, dibagi 15 sama dengan 4 detik. Sehingga kita pilih jawabannya yang di option C.